Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman mahasiswa, teman-teman Palapa 2020, jumpa lagi bersama saya, Wulan Astuti, dan hari ini kita akan belajar menjadi how to be a role model. Teman-teman Palapa 2020, untuk menjadi role model, kita harus tahu dulu siapa kita. Kita adalah UGM. Bangga menjadi UGM. Perjalanan panjang kita bersama untuk menjadi mahasiswa UGM tidak hanya dicapai dalam 12 tahun, tapi kita belajar sejak kecil. Setelah Anda masuk UGM, Anda mungkin bisa merefleksikan kembali bagaimana dulu Anda berjuang dari mulai les, belajar, dan banyak hal yang Anda lakukan, masuk menjadi mahasiswa UGM, lalu ikut PPSMB, dan melihat kakak-kakaknya. Wow, Anda berpikir, tahun depan saya akan menjadi panitia Palapa. Dan ternyata perjuangan untuk menjadi Palapa tidak begitu saja dicapai. Ada banyak rangkaiannya, mulai dari persiapan, mempunyai IPK bagus, mempunyai teman dari Palapa yang Anda kenal, dan mengikuti seleksi wawancara. Lalu Anda mulai bekerja bersama teman-teman. Dan di situ Anda mulai tahu bahwa jaringan di UGM begitu luasnya. Tidak hanya jaringan mahasiswa, tapi jaringan alumni yang luar biasa. Banyak sekali yang bekerja di berbagai bidang dan itu menjadi modal Anda untuk kelak sukses, menjadi panutan, bangga menjadi UGM. Untuk kita belajar menjadi role model, kita harus tahu dulu apa itu role model. Dan role model Palapa artinya apa? Yang pertama, role model. Role model artinya adalah orang yang lebih sukses atau lebih baik dari kita yang kita anggap sebagai panutan. Dan kita kelak ingin menjadi mirip dengannya. Untuk panitia Palapa, berarti ketika Anda menjadi role model, Andalah yang menjadi panutan dari adik-adik kelas Anda. 9.000 Gamada akan melihat Anda. 9.000 Gamada akan memandang Anda sebagai role model. Berarti pastikan bahwa Anda melakukan yang terbaik. Be the best version of yourself. Pertama, Anda harus percaya diri dan mempunyai jiwa kepemimpinan. Percaya diri artinya adalah Anda menguasai apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda katakan, apa yang ingin Anda sampaikan. Anda tahu, dan untuk itu Anda harus belajar. Jiwa kepemimpinan, Anda berpikir, mau memimpin siapa sih? Kan ini daring. Oh, memimpin diri sendiri itu yang paling penting. Dari mulai Anda bangun tidur, Anda berpikir, hari ini mau pakai apa? Daring nanti saya pakai apa? Hari ini saya akan daring dengan siapa? Hari ini saya akan ketemu siapa? Hari ini saya akan ngapain? Anda yang memimpin diri sendiri. Tidak ada yang akan menyiapkan Anda untuk hari itu. Andalah yang menjadi pemimpin. Dan Anda akan menjadi bagian dari PPSMB memimpin 9.000 mahasiswa bersama-sama. Anda adalah orang dewasa pertama yang mereka kenal. Dan kali ini daring. Berarti semua yang Anda tampilkan di media sosial Anda itu menjadi panutan mereka. Jadi ingat di bagian ini, percaya diri dan jiwa kepemimpinan. Apapun yang Anda tampilkan di media sosial Anda itu menjadi panutan bagi 9.000 mahasiswa yang lain. Bagian yang kedua, communication skill. Untuk skill ini Anda harus mau dan mampu berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dan menggunakan media apapun. Menjadi komunikator yang baik itu penting sekali dan Anda harus mengenali siapa lawan bicaranya, satu orang kah, banyak orang kah, dan medianya apa. Kata Pak Marshall McLuhan, medium is the message. Contohnya begini, dalam podcast Anda bisa berbicara seolah-olah orang di depan Anda. Tapi di televisi Anda berbicara kepada orang banyak. Dan kalau menggunakan daring atau menggunakan pesan, itu Anda harus menyebutkan dulu Anda siapa. Contohnya begini, ketika Anda mengirimkan pesan kepada dosen Anda, sampaikan salam, sebutkan identitas Anda, kemudian pesannya apa. Jangan melakukan hal yang seperti ini. Saya pernah mendapatkan pesan dari mahasiswa, kata-katanya hanya seperti ini, Ibu, saya sudah di depan pintu. Nah, ini bingung saya. Dia siapa? Pintu mana? Dan dia mau apa? Apakah itu Doraemon? Atau apa yang ingin dia lakukan?
Dan ternyata dia berada di depan pintu Prodi Sastra Inggris, yaitu kantor yang lain, bukan kantor saya. Ini masalah. Lebih lagi kalau Anda cuma ingin bicara yang pendek saja. Misalnya Anda mau janjian dengan teman Anda cuma mau ngajak ngopi-ngopi, tapi kalimat Anda seperti ini. Nanti aku ke tempat kosmu jam 2 ya. Titik. Ini membuat dia tidak siap. Jam 2 untuk apa? Anda mau ngapain? Kan lebih baik kalau Anda menyampaikan, "Hei, nanti jam 2 aku jemput ya. Ada kafe baru, mau ku ajak makan." Beres, itu lebih jelas. Kemudian yang berikutnya selain mengenai lawan bicara, medianya apa, juga Anda harus tahu di situ Anda akan bicara apa. Kalau saat ini Anda menjadi panitia palapa, maka Anda akan berbicara kepada mahasiswa baru. Jadilah orang yang menyenangkan ketika diajak bicara. Orang yang hangat, jawablah dengan baik. Kalau Anda belum tahu jawabannya, sampaikan penundaan dengan mengatakan, "Tunggu sebentar, saya cari info, nanti saya kembali lagi kepada Anda." Itu lebih baik daripada Anda mengatakan, "Maaf, saya tidak tahu." Pernah mengalami ini dalam suatu acara, Anda bertanya kepada panitia, semua menggunakan go-kart. Anda tentu saja tidak tahu mana yang kofas atau kalau dalam acara mana yang si konsumsi, mana yang sekretariat. Anda tidak tahu. Semua yang menggunakan go-kart itu panitia. Dan Anda bertanya sebagai peserta acara, "Mbak, toilet ada di mana?" Dan jawaban dia tidak tahu. Itu sangat tidak menyenangkan. Dan model komunikasi seperti itu sangat tidak baik. Lebih baik dia mengatakan, "Tunggu di sini sebentar, saya carikan toilet yang terdekat." Padahal Anda tidak tahu. Tapi cara itu adalah membuat dia tenang. Anda kembali lagi ke dia, "Oh Mbak, toilet ada di sebelah sana, silahkan." Itu untuk yang kedua. Bagian yang ketiga. Berani menjadi diri sendiri, berani menjadi unik. Tidak perlu takut menjadi berbeda dari orang lain. Tapi bukan berarti aneh-aneh dan nganeh-aneh. Tetap pada rule-nya. Tetap pada aturan-aturan etika dan etiket yang berlaku. Contohnya begini, Anda senang berdandan dan dandan Anda ini tidak pernah sama. Itu tidak apa-apa. Anda ingat perjuangan Anda dari TK. Ketika sekarang mahasiswa, Anda sangat senang menggunakan korsa. Terbayang nggak kalau dulu waktu SD Anda pengen pakai korsa? Waktu itu nggak kebayang. Masa cuma mau main layangan Anda pakai korsa? Kan nggak pas. Nah, it's okay to be unique, tapi tidak perlu berlebihan. Tidak perlu uniknya kebangetan. Dengan misalnya, ciri khasnya dia adalah ciri khas yang kurang baik. Anda masih ingat pada waktu SMP, mungkin Anda penggemarnya Justin Bieber. Lalu Anda menggunakan baju yang oversize seperti Justin Bieber. Waktu itu terlihat oke. Kalau Anda tidak percaya, lihat foto-foto Anda yang lama. Kemudian bandingkan dengan Anda sekarang. Berkembang. Yang namanya identitas, yang namanya personality itu berkembang, tidak ada yang fix. Itu untuk bagian yang ketiga. Tetaplah menjadi unik, tapi unik yang bermutu. Bagian yang keempat, hormati dan hargai orang lain, dimanapun, kapanpun. Daring maupun luring tetap sama. Jika Anda sedang ada di rapat, pastikan bahwa fokus Anda ke rapat. Letakkan HP Anda. Jika Anda sedang bicara dengan orang, pastikan mata Anda menatap orang yang Anda ajak bicara. Jangan melihat HP. Anda tidak akan kehilangan apapun. Dunia tetap berputar ketika Anda berbicara dengan orang lain. Hargai orang lain. Misalnya apabila Anda sedang melihat HP, sedang melakukan sesuatu, lalu ada orang yang mendekati Anda dan ingin bicara dengan Anda. Maka ada dua cara. Cara yang pertama, letakkan HP Anda langsung. Fokus kepadanya, dengarkan dia. Jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Walaupun Anda tahu kalimat itu akan selesai dengan apa. Anda tidak perlu menyelesaikan kalimat orang lain. Biarkan dia menyelesaikannya. Menjadi pendengar yang baik itu lebih dihargai dan lebih berguna. Tips yang kedua, Anda bisa minta izin kepada orang yang mengajak Anda bicara. Anda sampaikan bahwa tunggu sebentar, saya selesaikan transaksi saya selesaikan pembicaraan saya di HP, nanti saya bicara dengan Anda, fokus. Itu lebih baik, dia akan senang mendengarkan itu. Bagian yang berikutnya, yang ketiga, selain perhatian lepas dari HP, kemudian Anda memperhatikan tatapan matanya, kemudian yang ketiga adalah jangan membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan Anda berbicara kepada yang lain. Dalam posisi luring, ini kadang-kadang terjadi.
ketika dalam rapat, kemudian Anda berbisik-bisik pada orang lain, padahal ada orang yang lainnya lagi di situ. Kalau Anda memang ingin berbicara private tentang sesuatu, tinggalkan ruangan, minta izin keluar ruangan sebentar, lalu nanti masuk lagi. Jadi jangan pernah membuat orang lain merasa tidak nyaman karena dia left out atau tidak diajak bicara. Kalau dalam posisi daring, jangan ribut sendiri karena itu kelihatan. Zoom, Webex, media apapun. Ketika Anda sibuk dengan orang lain itu tampak. Dan orang lain yang ada di dalam ruang itu menjadi tidak nyaman. Yang kelima, peduli kepada orang lain dan lingkungan sekitar. Bersikaplah reaktif, jangan apatis. Saya mau cerita tentang satu mahasiswi yang membuat saya terkagum-kagum. Pada suatu acara perhelatan besar, mahasiswi ini bukan panitia, tapi dia hanya numpang temannya karena mau ikut pulang kampung. Dia ada di situ, saya tahu dia bukan panitia, dia tidak menggunakan kokard, dia tidak menggunakan atribut panitia, tapi dia ada di situ. Dan dengan sigap pada waktu itu dibutuhkan bantuan. Keadaan chaos, acara berubah, anak ini langsung berdiri, membersihkan ruangan, menyiapkannya untuk acara berikutnya tanpa diminta. Sampai hari ini saya masih merasa anak itu luar biasa. Sampai saya follow Instagramnya dan saya tahu dia sekarang ada di mana dan menjadi orang yang sukses. Tentu saja kesuksesan dia ini karena memang etosnya yang luar biasa. Dan semua teman-teman yang waktu itu ingat dia. Dan setiap kali kita membicarakan, maka yang dibicarakan adalah hal yang baik tentang dia. Bukan seperti Anda, kalau misalnya ditanyain tentang orang lain, gimana kabarnya si A? Jawab dengan baik. Berikan evaluasi yang baik tentang dia. Anda tidak perlu membicarakan hal yang buruk. Aib orang lain ditutupi, aib Anda juga ditutupi. Tidak perlu mengumbar aib orang lain, tidak perlu pula mengumbar aib Anda sendiri, baik online maupun offline. Untuk bagian yang ke-6, Anda perlu membekali diri dengan banyak ilmu. Anda memiliki wawasan yang luas. Dan bagaimana caranya? Tentu saja dengan belajar, dengan memperhatikan informasi yang ada di sekitar. Dan jangan lupa harus men-share ilmu itu, men-share pengumuman itu. Jangan sembunyikan. Misalnya Anda mendapatkan informasi tentang beasiswa. Jangan sembunyikan. Atau Anda mendapatkan informasi tentang yang sepele saja, diskon buku. Ceritakan kepada teman Anda. Berbagi tidak akan pernah mengurangi rezeki Anda. Ingat, rezeki tidak pernah tertukar. Untuk berwawasan ini tidak hanya berguna untuk Anda, tapi juga berguna untuk orang lain, dan itu akan membuat Anda dikenal sebagai orang yang sumber ilmu, sumber pengetahuan. Orang senang bertanya kepada Anda. Dan Anda juga senang bahwa Anda tahu banyak hal. Ketika Anda bisa bercerita, berbagi, bahkan tips yang paling kecil. Misalnya tips bagaimana mengcopy file. Itu sepertinya sepele buat Anda. Tapi buat orang lain yang tidak tahu, itu adalah informasi yang akan dia pakai entah sampai kapan. Jadi bekali wawasan dan jangan pernah lupa untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Untuk bagian yang ke-7, ini bagian yang berhubungan dengan rasa. Untuk menjadi role model, Anda harus punya rasa malu dan berani mengakui kesalahan. Tidak apa-apa melakukan kesalahan, namanya manusia. Tapi harus mau untuk minta maaf, mencari yang lebih benar dan meralat. Bahkan kadang-kadang kita perlu melarat informasi yang kita sampaikan. Tidak apa-apa, misalnya Anda mengatakan kepada teman Anda atau kepada maba, disampaikan bahwa besok acara dimulai jam 7. Lalu ada informasi baru bahwa jam 7 baru persiapan membuka ruang daring. Maka Anda sampaikan lagi, maaf teman-teman, pengumuman lanjutan, besok acara kita mulai 7:4. Itu tidak apa-apa, meralat informasi. Kemudian tidak perlu juga Anda merasa paling benar. Dan karena merasa paling benar, berarti Anda ini hilang rasa malunya. Tidak mau mendengarkan orang lain bicara. Mempunyai rasa malu ini penting karena Anda menjadi orang yang santun. Dan santun tidak hanya pada waktu sehari-hari, tapi juga santun di media sosial. Ini Anda harus ingat. Jejak di media sosial itu tidak bisa hilang.
Anda pikir ketika Anda bikin status yang buruk, Anda mendelete-nya, urusan selesai. Oh tidak, ada orang lain yang sudah meng-capture-nya, sudah ada tangkapan layar. Dan apa yang sudah dibaca oleh orang lain agak sulit menghapus dari memori mereka. Misalnya Anda bicara buruk tentang seseorang, atau Anda memaki seseorang menggunakan media sosial, mungkin Anda hanya tayang 5 menit. Setelah itu Anda delete, tapi sudah ada yang membacanya. Dan yang membacanya itu terus ingat bahwa Anda pernah mengatakan hal yang buruk tentang orang itu. Hati-hati kalau dulu ada yang bilang mulutmu harimaumu, sekarang jempolmu harimaumu. Untuk yang ke-8, kali ini Anda harus sigap membantu orang lain. Do good things outside your job. Selesaikan tugas Anda dulu. Setelah selesai, perhatikan teamwork Anda. Teman-teman di sisi lain, apakah mereka memerlukan bantuan? Dan Anda harus sigap untuk ini. Melihat, memperhatikan, membantu yang terbaik. Jangan diam saja ketika orang lain bekerja dan Anda mengatakan atau merasa bahwa tugas saya sudah selesai. Jangan lakukan itu. Anda lebih baik menggunakan waktu Anda untuk membantu orang lain. Itu bagian yang ke-8. Selalulah siap membantu orang lain. Untuk bagian yang ke-9, ini adalah soal penampilan. Penampilan adalah bagian yang sangat penting dari Anda. Dan untuk ini, selalulah siap. Online, offline, selalu siap. Misalnya untuk offline, setiap kali Anda akan bepergian ke kampus atau kemanapun, berpenampilanlah sesiap mungkin. Seolah hari itu Anda akan bertemu dengan orang yang akan mewawancarai memberi Anda beasiswa. Atau seolah hari itu Anda akan bertemu dengan calon pasangan sehidup semati Anda. Atau berpikirlah bahwa hari itu Anda akan bertemu dengan mertua, misalnya calon mertua untuk Anda. Jadi berpenampilan terbaik itu sangat penting. Untuk yang di urusan daring, penampilan terbaik ini berarti Anda menampilkan fitur-fitur, status-status yang baik. Atau status-status yang bisa meningkatkan bagaimana representasi Anda kepada orang lain. Di Instagram, saya lihat sudah banyak yang menampilkan, menata Instagramnya dengan baik, mencitrakan dengan baik. Ingat, semua status yang ada di dunia daring, kalau dulu itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan, sekarang yang daring adalah real. Apalagi dengan Palapa sekarang, PPSMB sekarang daring, maka adik kelas Anda semua hanya melihat Anda dari apa yang Anda tampilkan, dari apa yang Anda citrakan secara daring. Jadi pastikan kalau bahasa anak sekarang, kamera ready setiap saat. Itu bagian yang penting untuk berpenampilan saat ini di masa daring. How to be a role model, tips yang terakhir atau tips yang ke-10 adalah be the best version of yourself. Selalulah suguhkan yang terbaik dari Anda, kapanpun, dimanapun, online maupun offline. 9.000 gamada akan melihat Anda secara daring. Mereka akan cek akun Anda, mereka akan melihat status Anda. Maka suguhkan, citrakan, representasikan yang terbaik atas diri Anda secara daring. Jangan lupa, luring tetap penting. Walaupun Palapa PPSMB 2020 hanya daring, tapi Anda tetap berhubungan dengan teman-teman, dengan kampus, dengan dosen, dengan lingkungan secara luring. Itu tetap harus yang terbaik. Ketika Anda menyuguhkan yang terbaik, maka Anda akan mendapat feedback yang baik juga. So, Palapa 2020, selamat bertugas. Semoga PPSMB 2020 kali ini menjadi PPSMB yang tak terlupakan, PPSMB terbaik sepanjang masa. Salam Palapa.